Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah raya. Mari sebelum kita mengikuti ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, sungguh oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh ada untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kau memberkati Bapak Gembala, Kau memberkati setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Biarlah ibadah kali ini boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Bapak Ibu sidang jemaat GKB Philadelphia yang dikasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, Bapak Ibu. Oleh karena sampai saat ini penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kesehatan yang dilimpahkan kepada kita terus mengalir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita mestinya tidak berhenti-henti untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan satu khotbah dengan judul Sabar. Judul ini terambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-32, demikianlah firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca menurut beberapa teolog, ketika mereka mempelajari kitab Amsal, mereka berpendapat bahwa kitab Amsal adalah firman Allah yang diilhamkan kepada penulisnya, yaitu Raja Salomo, dalam bentuk sastra yang khusus. Kenapa?
Karena kitab Amsal memiliki bentuk yang berbeda dari kitab-kitab yang lain. Misalkan kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud. Ketika Daud menuliskan kitab Mazmur, pendekatan sastra yang digunakan oleh Daud adalah sastra yang bersifat puitis. Sehingga tulisan-tulisan Daud di dalam kitab Mazmur semuanya bernuansa puitis. Berbeda dengan kitab Amsal ini dituliskan oleh Salomo dengan pendekatan sastra yang lebih menekankan kepada hikmat. Makanya beberapa teolog mengatakan ini adalah sastra hikmat. Nah, di dalam menuliskan kitab ini, Salomo ketika menggunakan teknik sastra hikmat, seringkali Salomo menggunakan kontras antara satu kebenaran atau satu variabel dengan variabel yang lain. Contohnya di dalam teks yang kita baca, orang sabar dikontraskan dengan seorang pahlawan. Dan ini merupakan nuansa dari keseluruhan kitab Amsal. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang sabar yang tertulis di dalam teks kita kali ini, saya tertarik untuk melihat teks ini di dalam Alkitab versi yang lain, yaitu dalam kitab versi King James Version. Maka kita semua yang baca akan menemukan bahwa kata sabar itu dituliskan oleh King James Version dengan kata slow to anger. Hal ini, saudaraku, mengindikasikan bahwa kata sabar itu bukan sekedar sifat yang pasif, tetapi kata sabar ini bicara tentang penguasaan diri, bicara tentang pengekangan ataupun pengendalian diri dalam menghadapi perlawanan atau hal-hal yang menimbulkan amarah. Baik amarah kepada diri sendiri ataupun amarah terhadap situasi-situasi yang tidak terkendali. Nah, berangkat dari teks ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan dua makna yang terkandung dalam kata sabar di dalam teks ini. Yang pertama, Bapak Ibu, sabar di sini ada hubungannya dengan sesama. Artinya, ketika kita bicara sabar, itu sebenarnya bicara tentang bagaimana cara kita berelasi, cara kita berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam konteks inilah Bapak Ibu, sifat sabar adalah sifat yang sangat terpuji, sifat yang sangat berharga karena memberikan arahan panduan di dalam praktek hidup kita sehari-hari, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kita, bagaimana kita menanggapi orang-orang yang mungkin meremehkan kita, memojokkan kita, dan lain sebagainya. Demikian juga kata sabar ini atau sifat sabar ini sungguh menolong kita dalam praktek kehidupan sehari-hari, di mana kita diharuskan atau harus melakukan perdamaian, melakukan rekonsiliasi dari konflik-konflik atau perselisihan yang kadang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang pertama, bahwa sabar bicara tentang bagaimana kita mengelola hubungan dengan sesama. Lantas, sikap apa yang harus kita ambil ketika kita menemukan berbagai macam persoalan-persoalan di dalam hubungan kita dengan sesama di sekitar kita? Minimal saya menemukan ada 3 hal yang harus kita kerjakan untuk mewujudkan sifat atau sikap sabar dalam konteks hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama, ketika kita punya masalah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita memang harus berusaha untuk menyelesaikan tiap konflik itu. Tetapi cara penyelesaiannya haruslah dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang konstruktif, cara-cara yang baik, sehingga hubungan itu bisa terjalin dengan baik dan hubungan itu membangun kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana kita bisa bersikap sabar dalam menjalankan hubungan? Yang kedua, apabila orang yang punya masalah dengan kita, ketika kita mencoba untuk memulihkan hubungan itu, ketika kita coba untuk menyelesaikan konflik itu dan orang itu tidak bersedia, maka sikap yang kedua yang harus kita ambil adalah berdiam.
Kita berdiam dengan suatu pemikiran bahwa daripada kita ngotot untuk menyelesaikan tetapi justru malah merusak diri kita dan merusak hubungan-hubungan yang lain, lebih baik kita berdiam. Yang kedua. Yang ketiga, saudara, ketika sikap diam, sikap aktif kita untuk menyelesaikan tidak bisa diterima, maka yang ketiga adalah sudah kita serahkan persoalan itu ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa dan berharap agar kiranya Tuhan sendirilah yang memulihkan hubungan-hubungan yang rusak di antara kehidupan kita di dalam menjalin relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi intinya Bapak Ibu, sabar memberikan panduan kepada kita bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan sesama kita tanpa melakukan sikap yang agresif, tanpa melakukan sikap yang merusak, tanpa melakukan sikap yang bisa menghancurkan segala sesuatu. Sabar, itu kata kuncinya. Yang kedua, teks yang kita baca tidak hanya bicara tentang sabar dalam konteks berelasi dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi sabar ini juga bicara bagaimana kita harus sabar dalam menghadapi penderitaan. Saudara, ketika bicara sabar dikaitkan dengan penderitaan, teladan yang paling sempurna bagaimana kita bisa meniru atau meneladani sikap sabar dalam menghadapi penderitaan adalah sikap Tuhan Yesus ketika dia menghadapi penderitaan. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mengalami berbagai macam aniaya, dimaki, diludai dan lain sebagainya, berbagai penderitaan yang begitu berat, tidak pernah sekalipun dari mulut Tuhan Yesus itu mengeluarkan komplain, mengeluarkan keluhan, mengeluarkan surut-surut. Dia nggak pernah berkata, kenapa sih saya harus mengalami penderitaan seperti ini? Nggak pernah. Tuhan Yesus menunjukkan sikap yang sabar. Dia bertahan dalam menghadapi setiap penderitaan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu kalau dia sabar dalam menghadapi penderitaan, kalau dia bertahan menghadapi penderitaan, di ujung persoalan itu dia akan mendapatkan kemuliaan yang dari Bapa. Bukankah kita semua juga tahu pepatah yang mengatakan nothing crown without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ini yang menjadi prinsip Tuhan Yesus di dalam menghadapi penderitaan. Nah, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita pun perlu meneladani sikap dan tindakan Kristus di dalam menghadapi penderitaan. Apa itu? Sabar dan bertahan. Saudara, tidak bisa kita pungkiri bangsa kita saat ini mengalami berbagai macam persoalan yang berat. Oleh karena pandemi, ekonomi menjadi tersendat. Kecemasan karena kesehatan melanda di mana-mana. Banyak orang mengalami berbagai macam persoalan. Dan tentunya persoalan itu tidak hanya dialami oleh orang-orang yang di luar iman kita. Orang-orang Kristen pun mengalami hal yang sama. Orang-orang percaya pun mengalami hal yang sama. Penderitaan pergumulan itu seakan-akan menindis kita dengan begitu berat, dan banyak dari antara kita yang mungkin putus asa, nggak ngerti akan berbuat apa. Tetapi hari ini saya ingin ingatkan bahwa dalam kondisi yang seperti ini, kita membutuhkan sikap yang sabar, bertahan. Kenapa? Karena kita percaya, saya percaya, kita semua yakin. Ketika pada waktunya nanti, setelah semua persoalan ini, penderitaan ini selesai, pandemi ini menyingkir, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang luar biasa kepada kita. Jangan biarkan pikiran kita, otak kita diisi dengan perkara-perkara yang negatif, dengan pikiran-pikiran yang pesimis. Justru di dalam penderitaan ini, justru dalam persoalan yang berat ini, kita harus membangkitkan iman di dalam hati kita. Kita harus bicara kepada hati dan pikiran kita bahwa penderitaan boleh saja terjadi hari ini, tapi saya yakin setelah usai segala macam pergumulan dan penderitaan ini, setelah selesai pandemi ini di depan, Tuhan memiliki rencana-rencana yang indah buat kita. Saudara, harapan akan kebaikan di masa yang akan datang, sebetulnya itu adalah kunci daripada bagaimana kita memperoleh kemenangan di dalam hidup ini. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan saya katakan, pada akhirnya
yang bisa kita pelajari dari pembelajaran akan firman yang kita renungkan pada kesempatan saat ini adalah dalam situasi apapun, baik di dalam persoalan-persoalan kita terkait dengan relasi dan hubungan kita dengan sesama, mungkin dengan istri, suami, anak, keluarga, dan macam-macam, tetangga, dan sebagainya. Ketika engkau mengalami persoalan-persoalan di dalam relasimu itu, ingat kata kuncinya, sabar. Bersabarlah. Ketika engkau mengalami penderitaan, ketika engkau mengalami berbagai macam persoalan yang begitu menindis engkau, ingat kata kuncinya, sabar. Karena dengan sabar, kita akan mampu melintasi segala pergumulan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Puji nama Tuhan, telah sampailah kita di akhir ibadah. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh memberkati dan menguatkan setiap kita. Mari kita mau membuka hati kita untuk menerima doa berkat. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita pada kesempatan saat ini, kita akan masuk di dalam doa berkat. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami dalam seluruh rangkaian ibadah pada saat ini. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat GKP Philadelphia dan semua yang mengikuti ibadah saat ini. Terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus kiranya melimpah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.